warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Kucing dalam Supervisi Akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach dan kucing. Saya, Fitrayayu Dwi Susilawati dari SMP 3 Panarukan. Dan saya, Anis Farikur Rahman dari SDN 1 Budiman. Dan saya dari Yupi Agus Birono dari SDN 4 Sumberpola. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitria. Oh, Pak Yupi. Iya. Mari Pak Yupi, silakan duduk. Permisi Bu Fitria. Ya, mari Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah Bu Fitria, sehat-sehat saja. Gimana kabarnya Bu Fitria? Alhamdulillah baik-baik saja. Sekarang sibuk-sibuknya MPLS ini Bapak. Betul Bu Fitria. Panas ya Pak di luar ya Pak? Iya, cuacanya memang lagi panas. Gimana keluarga Bapak? Alhamdulillah Bu Fitria. Oh, Baik, alhamdulillah. sehat-sehat selalu. Iya. Ada apa Bapak siang-siang kemarin? Ya, begini Bu Fitria, saya ini kan punya teman ini Bu Fitria. Iya. Jadi dia itu datang ke saya dan ingin mengutarakan apa kendala-kendala yang dia alami di kelas atau sekolah itu. Jadi seperti itu. Ada masalah apa ya dengan teman Bapak? Ya, masih belum saya tanyakan lagi. Saya akan melakukan proses ngobrol-ngobrol dengan teman saya. Mungkin yang saya akan lakukan adalah proses pendekatan coaching di sini, gitu ya. Begitu. Jadi saya ingin katakanlah begitu ya, nanti memberikan observasi pada saya terkait dengan nanti proses coaching yang saya lakukan. Katakanlah Bu Fitria nanti mengamatilah gitu. Jadi mengamati saya untuk melakukan proses coaching pada teman saya. Oh begitu, baik. Jadi saat ini Bapak sedang akan kedatangan tamu coaching untuk membahas permasalahan dengan Bapak. Kemudian apakah Bapak itu sudah membuat rubrik penilaian terlebih dahulu tentang permasalahannya yang ada dari kucing tersebut? Kemudian apakah Bapak itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk kucing yang akan datang nanti Bapak akan ke sini? Dari situ Bapak itu apa yang akan dilakukan Bapak pada kucing tersebut? Ya begini Bu Fitria ya. Jadi nantinya yang akan saya lakukan ini adalah menggunakan proses coaching dengan menekankan pada kita. Jadi nantinya di mana dalam proses coaching itu akan mendapatkan solusi, di mana solusi itu nantinya akan didapatkan oleh teman saya, jadi yang seorang coach tadi. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa atau mungkin rubrik penilaian yang saya sudah sediakan di situ. Nantinya mohon nanti Ibu yang Bu Fitria nanti yang mengamati saya. Nanti kira-kira saya minta katakanlah umpan baliknya dari Bu Fitria, bagaimana proses coaching saya nanti yang akan saya lakukan, seperti itu. Baik Bapak, bagus sekali Bapak sudah membuat rubrik penilaian tentang coaching yang akan datang kemari. Kemudian dari rubrik penilaian itu
apakah sudah Bapak membuat kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching tersebut sehingga permasalahan yang didapatkan akan terpenuhi. Ya, untuk yang selama ini yang saya ketahui ya, jadi kalau coaching ada 3 di situ. Jadi katakanlah mendengarkan aktif, kehadiran full, kemudian juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di situ mungkin yang saya rasakan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mungkin yang saya rasakan kurang, katakanlah seperti itu. Oh begitu, berarti Bapak akan membuat pertanyaan yang berbobot sehingga nanti si coaching tersebut bisa menggali kompetensinya sehingga apa yang dipermasalahkan akan ada solusi, begitu ya Bapak ya? Betul. Jadi mungkin di dalam kekurangan saya nanti mungkin bisa diamati atau mungkin bisa diobservasi di bagian pertanyaan yang berbobotan. Oh baik, bagus sekali Bapak. Nah, terus Bapak itu nanti coachingnya akan datang kemari menemui Bapak. Betul. Oh, memang sudah janjian ya Bapak ya? Oh iya bagus. Betul. Ya, memang awalnya kita harus janjian ya Bapak. Soalnya kalau si coaching akan mau datang ke coach, jadi tahu waktunya coach lagi sibuk apa tidak. Betul, sehingga bisa memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya saya itu akan menanyakan pada Bapak, indikator apa sih yang akan Bapak lakukan pada coaching tersebut sehingga proses coaching itu berjalan dengan lancar? Ya, itu tadi yang saya lakukan. Saya akan melakukan proses coaching di sini dengan indikator pendekatan alutsista. Jadi di mana nanti kita menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian aksi nyatanya seperti apa, itu yang akan saya tanyakan kepada teman saya nanti. Ternyata Bapak ini sudah mengerti ya mengenai alutsista. Bapak kemarin sudah recall ya. Jadinya Bapak sudah paham tentang alutsista tersebut sehingga nanti kalau ada kedatangan coaching Bapak sudah tertata. Betul. Semoga nanti Bapak teman Bapak yang sudah nanti kesini permasalahannya sudah akan terpecahkan, mendapatkan solusi yang terbaik sehingga baik untuk Bapak juga baik untuk si coaching tersebut. Kemudian baiklah Pak, nanti Bapak sudah memasrahkan pada saya akan mensupervisi Bapak dari jauh bagaimana Bapak itu akan membicarakan tentang permasalahan ini pada coaching tersebut. Baiklah Pak, nanti saya akan kembali lagi untuk menanyakan hal-hal yang Bapak dapatkan dari si coaching tersebut. Terus permasalahan apa sehingga mendapatkan solusi yang bagaimana. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi Bapak. Ya, terima kasih banyak Bu Fitri atas waktunya. Iya, mohon maaf ini saya keburu-buru karena saya juga lagi jadi ketua MPLS Bapak. Nanti saya tinggal dulu ya Bapak ya. Baik Bu Fitri ya. Sampai nanti Bu Fitri ya. Ya, mari Pak. Mari. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Niki. Waalaikumsalam Pak Anis. Ya, mari silakan duduk Pak Anis. Terima kasih Pak Niki. Gimana kabarnya nih Pak Anis? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Iya. Mohon maaf Pak Anis, kemarin-kemarinnya saya itu masih sibuk Pak Anis. Jadi baru hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol nih di sini. Tidak apa-apa Pak. Ini
saya ingin silaturahmi sekaligus ada proses permasalahan yang akan saya butuh bantuan kepada Pak. Iya. Jadi kira-kira nih Pak Anies, apa yang mau dibicarakan hari ini Pak Anies? Ini Bapak, saya saat ini saya mengajar di kelas 3 di SDN 1 Butuman. Iya. Kebetulan Bapak, saya mempunyai permasalahan terkait dengan siswa saya, Bapak. Nah, siswa saya ini tidak sama dengan siswa lainnya, begitu. Iya. Agak berbeda karena bisa dikatakan ya tidak sebiasanya seperti teman-temannya yang lain seperti itu. Jadi intinya Pak Anies ini ada masalah dengan murid Pak Anies ya. Betul, Bapak. Kira-kira permasalahan ini menurut Pak Anies mungkin dulu pernah pengalaman masalah seperti ini sebelumnya kira-kira Pak Anies? Kalau sebelum-sebelumnya ini pernah juga, tetapi tidak serumit apa yang saya alami saat ini, Bapak. Iya, ini menurut saya ekstrim lah, menurut saya, Pak. Begitu, Pak. Iya, ekstrim menurut saya. Pak Anies di sini sudah ekstrim ya. Iya. Ini ya. Kalau misalnya ini dibuat angka nih Pak Anies, kira-kira untuk murid itu katakanlah dari 1 sampai 10, Pak Anies itu kira-kira murid itu dikasih angka berapa Pak Anies? Begini Bapak, sebelumnya kalau menurut saya ini ya Bapak, menurut saya ini dibandingkan dengan yang lain, kalau sempurna itu tidak mungkin Bapak. Di rata-rata kalau yang lain itu antara 8-9, murid ini menurut saya masih di angka 5 Bapak. Seperti itu. Permasalahannya seperti ini Bapak. Siswa saya ini mempunyai permasalahan terkait dengan ketidakhadiran Bapak. Anak ini bahkan di catatan saya di buku absen saya, anak ini di dalam setiap minggunya pasti ada ketidakhadiran. Ketidakhadiran ini tidak berupa izin ataupun sakit, tetapi tidak ada pemberitahuan. Kalau tanpa keterangan, tanpa keterangan, biasanya alfa biasanya. Iya. Setelah saya tanya prosesnya itu, yang pertama alasannya karena bangunnya kesiangan. Kemudian tidurnya terlalu malam. Kemudian ditanya lagi, tapi ini tidak tiap hari Pak. Mungkin minggu berikutnya ditanya kenapa kok lambat lagi, tidak ada yang mau ngantar. Kemudian ditanya lagi Bapak, selalu ada alasan ya. Alasan dan alasan itu berbeda-beda. Ya. Kemudian ada lagi tidur sama kakek neneknya, begitu. Dari 4 permasalahan ini Bapak, sebenarnya sudah saya cari akar permasalahannya. Karena menurut saya unik Pak. Uniknya kenapa? Kok setiap kali saya tanya jawabannya berbeda. Jadi saya malah tambah penasaran apa sih yang terjadi dengan anak ini. Itu Bapak. Gitu ya Pak Anies. Iya. Jadi katakanlah selalu banyak alasan. Betul. Jadi kenapa murid tersebut selalu tidak masuk dan alasannya pun bermacam-macam. Begitu Pak Anies ya. Kira-kira menurut Pak Anies nih, anak ini katakanlah inginnya menurut Pak Anies yang ideal itu seperti apa? Katakanlah seperti murid-murid yang lain. Seperti ini Bapak, kalau keinginan saya itu dapat masuk seperti murid-murid lainnya yang
boleh lah Pak izin siapa yang tidak memperbolehkan kalau semuanya sakit, kemudian ada kepentingan keluarga, boleh. Ya, hal-hal yang Hal wajar lah. yang wajar lah. Nah, ini ada ketidakwajaran karena hampir di setiap minggu, memang betul tidak setiap hari, tetapi di setiap minggu Bapak Iya. itu pasti ada tanpa keterangan yang apabila dijumlah sebenarnya itu melebihi sekitar 20% dari ketidakhadiran dalam satu semester seperti itu Bapak. Gitu. Jadi apa ya? Pengaruh ya Pak, Berpengaruh sekali murid dengan iya. dengan murid yang Dengan lain. murid yang lain juga berpengaruh. Banyak sekali pengaruh-pengaruhnya. Seperti itu Bapak. Selama ini katakanlah Pak Anies itu mungkin sudah katakanlah punya kiat-kiat ataupun mungkin punya solusi-solusi yang mungkin Pak Anies dapatkan, apa mungkin ada kira-kira seperti itu Pak Anies? Dari apa yang saya dapatkan informasi Bapak, saya mau bercerita terlebih dahulu ya Pak. Iya. Nanti akan saya coba sebuah dari permasalahannya, Iya. nanti rencananya apa yang akan saya lakukan. Dari alasan yang pertama, ketika anak didik saya ini tidak masuk karena kesiangan, ditanya. Saya tanya, Bapak, kenapa kok tidak masuk? Nah, Pak, kesiangan bangunnya Pak. Oh, kenapa kok sampai kesiangan? Kalau malam biasanya saya mabar Pak, main game bareng itu dengan teman. Oh, jadi saya kalau tidur bisa sampai jam 10 atau sampai bisa jam 12 malam. Nah, ini yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua, kok tidak ada yang hantar? Alasannya kenapa kok tidak ada yang hantar? Ternyata setelah saya tanyakan, memang bapak ibunya anak ini Bapak bekerja di luar kecamatan. Jadi agak jauh. Sebelum anak ini bangun, terkadang si bapak dan ibu ini sudah berangkat. Nah, jadi memang betul tidak ada yang hantar. Sebenarnya alasan-alasannya memang betul Bapak dan masuk akal. Lalu yang ketiga, ketika dia bilang tidur di rumah neneknya. Ini setelah saya datangi, setelah di rumahnya Bapak, dengan rumah, mohon maaf, dengan rumah yang dengan seukuran 4 meter kali 6 meter ini, kalau tidak keliru kurang lebih seperti itu. Di dalamnya itu ada kakek dan neneknya, ada anak ini, ibu, bapak dan adiknya, termasuk juga ada paman dan bibinya. Jadi agak penuh nih rumah itu. Akhirnya overload lah. Ya, overload. Akhirnya kakek dan neneknya ini keluar dari rumah ini dan membuka warung yang lumayan kurang lebih 1,5 kilometer dari rumahnya. Nah, ini betul berarti kalau ketika anak ini tidur bersama neneknya juga akan lambat datang ke sekolah atau bahkan tidak bersekolah. Nah, saya dekati anak ini. Rencananya akan mendekati anak ini. Saya ajak berbicara, pendekatan. Sebenarnya Bapak ada yang ini. Anak ini sebenarnya sangat tidak cerdas, tetapi ketika sangat bertanggung jawab. Nah, ketika ada PR, ketika ada pekerjaan rumah yang saya berikan, asalkan dia masuk, kemudian berikutnya dia masuk lagi hari berikutnya, ini pasti mengerjakan, Pak. Betul. Iya. Terpantau lah. Terpantau, iya. Pasti mengerjakan. Ada apa-apa dia pasti mengerjakan. Di sekolah, di kelas, ketika ada sebuah pertanyaan, dia pasti bisa menjawab. Jadi anak ini sebenarnya mungkin menurut saya nih Bapak, kurang kasih sayang dari orang tuanya, kemudian ketika dia orang tuanya sudah pergi, maka tidak ada yang memperhatikan di rumahnya. Jadi yang pertama saya sudah mau berencana untuk
mengajar anak ini, saya rangkul anak ini. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah berbicara dengan eh, orang tua. Tentu saja saya akan berkolaborasi dulu, minta izin kepada kepala sekolah untuk datang ke rumah anak ini. Seperti itu. Betul Pak. Jadi kalau menurut saya itu apa yang sudah diutarakan Pak Anies nih, ini sudah sangat bagus ini Pak Anies sebetulnya ya. Jadi untuk menangani murid tadi yang katakanlah menurut Pak Anies agar lebih ideal murid ini, jadi katakanlah murid ini kan memang kurang perhatian Pak di rumah, jadi selalu saja dengan alasan-alasan tidak masuk sekolah. Jadi saya rasa Pak Anies ini sudah punya solusi sebetulnya, dengan cara yaitu tadi mendatangi ke rumah, kemudian mengajak berbicara, kemudian mengajak katakanlah orang tua dengan solusi-solusi yang mungkin Pak Anies sudah tawarkan seperti itu. Ya, kemudian juga dengan pihak sekolah sendiri sudah mendapat dukungan kan Pak Anies ya, dari kepala sekolah. Jadi saya rasa itu sudah bagus Pak Anies. Jadi yang bisa dilakukan sebetulnya seperti itu Pak Anies. Iya. Jadi kira-kira kapan nih Pak Anies akan melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan Pak Anies? Insya Allah setelah melakukan proses ini Bapak dengan Bapak, pertemuan ini akan saya lakukan. Baik Pak Anies, apa yang tadi sudah disampaikan Pak Anies itu menurut saya itu sudah baik Pak Anies. Jadi akan melakukan atau mungkin akan datang ke rumah murid tadi, kemudian mengajak berbicara, mungkin ada solusi-solusi yang akan ditawarkan oleh Pak Anies kepada orang tua siswa, orang tua murid tadi. Kemudian juga selain itu Pak Anies kan juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Begitu Pak Anies ya? Iya betul. Kira-kira menurut Pak Anies yang katakanlah dari langkah-langkah tadi menurut Pak Anies, kira-kira yang mana nih yang menurut Pak Anies lebih diutamakan lah untuk dikerjakan lebih dahulu, seperti itu Pak Anies? Yang pertama menurut saya lebih fokus langsung kepada si anak Bapak. Si anak. Iya. Kenapa? Karena saya yakin anak ini kan ketika saya beri sebuah tanggung jawab, semuanya berupa PR, maka anak ini sangat bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jadi menurut saya ini Pak, ketika nanti anak ini agar selalu masuk, saya akan memberikan sebuah tugas tambahan yang tentunya tidak memberatkan kepada anak ini. Contoh Pak, saya akan memberi sebuah tanggung jawab kepada anak ini karena anak ini lebih senang kepada Pak, proses disanjung, kemudian nanti bagus nak rapinya. Saya ingin anak ini saya beri tugas seperti selalu menyiapkan bergantian dengan ketua kelas. Nah, walaupun anak ini bukan ketua kelas, tanggung jawab ya, betul Bapak, diberi tanggung jawab yang agar anak ini menjadi senang, sehingga dia akan selalu masuk di setiap harinya. Katakanlah anak itu dikasih peran lah, iya betul Bapak, mempunyai tanggung jawab untuk masuk setiap hari. Iya betul Bapak. Itu kalau semuanya diberi tugas PR terus, takutnya malah tambah banyak beban, dia tidak masuk Bapak. Tetapi tugasnya itu berupa diberi sebuah peran yang menurut saya itu saya sudah jadi bisa memimpin gitu Bapak. Sehingga anak ini akan jadi ingin masuk setiap hari ke sekolah seperti itu Bapak. Itu
yang utama menurut saya. Selain juga saya ke rumah anak ini untuk berbicara bersama orang tuanya. Seperti itu Bapak. Oke ya Pak. Ya. Jadi tadi sudah Pak Anies menyampaikan untuk langkah yang pertama atau mungkin langkah yang utama. Iya. Samping itu juga langkah ingin berkoordinasi dengan sekolah. Kira-kira bagaimana nih Pak Anies yang untuk sekolah, katakanlah langkah-langkahnya seperti apa Pak Anies yang akan lakukan di sekolah? Yang pertama tentu saja di mana-mana Pak, kita harus selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ya, saya sampaikan terlebih dahulu permasalahannya tentang anak ini, kenapa agar kepala sekolah saya ini tahu Pak proses perkembangan anak ini. Kalau dilihat dari ini Bapak, perpindahan, mungkin kepala sekolah saya bisa mengetahuinya. Kenapa? Anak ini sebenarnya Bapak anak pindahan dari kelas 1. Begitu ya. Dan ternyata anak ini pindah karena tidak naik kelas. Jadi sudah tahu track recordnya ya Pak. Betul Bapak. Track record anak ini ternyata pindah sekolah ke SD kami. Di SD lama juga sering tidak masuk. Nah ini Bapak. Nah, yang akhirnya nanti saya konsultasikan. Mungkin ketika perpindahan kepala sekolah itu saya pasti tahu kenapa sih anak ini pindah gitu Pak. Jadi akan saya ceritakan kembali bahwa anak ini sebenarnya dari track record yang dari SD lama ini terulang di SD saya, di SD kita ini seperti itu. Jadi saya perlu mengadakan komunikasi dengan kepala sekolah bagaimana anak ini cara menangani anak ini seperti itu. Ya, ngomong gimana nih? Kira-kira kapan akan dilakukan oleh Pak Anies? Mengingat tadi sudah langkah-langkahnya sudah hebat sekali ini sudah ya. Saya kira sudah hebat sekali. Kira-kira kapan Pak Anies akan melakukan langkah-langkah tadi? Saya kira secepatnya Bapak, setelah berkonsultasi dengan Bapak, insya Allah saya akan cepat untuk melakukan aksi ya, agar permasalahan anak ini tidak terlalu lama berlarut-larut, agar menemukan sebuah solusi bagaimana anak ini bisa seperti anak-anak lainnya di sekolah seperti itu. Jadi intinya Pak Anies ini harus gacep lah Pak ya. Iya betul. Jadi untuk menangani murid yang bermasalah tadi. Baik Pak Anies, mungkin ini sudah sesi akhir kita, di mana nanti saya akan menunggu kabar baiknya dari Pak Anies mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Anies nantinya. Jadi saya juga tidak sabar menunggu kabar baik dari Pak Anies. Mungkin saya rasa itu Pak Anies dari saya, mungkin bisa dilanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Saya Pak Anies. menemukan sebuah gambaran atas pencerahan yang disampaikan oleh Pak Yuti. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Anies, semoga lancar. Assalamualaikum Pak Yupi. Waalaikumsalam Bu Fitria. Selamat kembali. Iya Bu Fitria, monggo silakan Bu Fitria. Iya, terima kasih Pak Yupi. Aduh, saya datang kembali nih Pak Yupi. Iya, ini tadi sudah Sudah saya kesini ya? Iya, melakukan ngobrol-ngobrol lah Bu dengan teman saya itu yang mempunyai kendala atau permasalahan dengan muridnya. Jadi yang saya lakukan di sini adalah pembicaraan dengan sistem atau menggunakan pembelajaran coaching di sini, di mana teman saya menjadi coachingnya, jadi saya menjadi coachnya di sini. Jadi katakanlah tadi saya sudah melakukan 3 kompetensi ya, jadi kehadiran penuh, jadi memperhatikan dari awal, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah saya ambil dari kesimpulan dari
apa yang diceritakan oleh teman saya tadi. Oh, Jadi kiranya mungkin Ibu Fitria bisa memberikan katakan memberikan refleksi pada diri saya, atau mungkin memberikan penguatan-penguatan yang maksudnya apa yang saya tadi minta untuk diobservasi, begitu Bu. ya, ya Pak Lutfi, tadi Bapak di awal kita observasi Bapak sudah menyampaikan tentang indikator kompetensi yang akan dilakukan pada coaching. Kemudian Bapak sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Apa sudah berjalan itu Pak pertanyaannya? Ya. Dan apa ada solusi dari situ Pak? Ya, kalau saya rasa sih pertanyaan yang sudah saya ajukan itu merupakan dari kesimpulan-kesimpulan yang atau mungkin merupakan benang merah dari teman saya tadi, permasalahan teman saya tadi yang mungkin lebih banyak disebutkan, jadi itu yang menjadikan saya menjadikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Namun itu menurut saya, jadi kalau menurut Bu Fitria nanti seperti apa, kemudian juga kehadiran full, ya, jadi kehadiran penuh di sini juga saya lakukan. Jadi nanti mungkin tidak menutup kemungkinan Bu Fitria juga merefleksi dari ketiga kompetensi tadi. Baik Pak, tadi Bapak sudah membuat sebuah pertanyaan dan ada solusi dari si coaching. Kemudian apakah Bapak itu sudah menanyakan pada coaching tentang indikator yang permasalahan tersebut dan solusinya apa, sudah terpecahkan oleh coaching itu sendiri atau dari Bapak? Ya, alhamdulillah Bu Fitria, tadi sudah dilakukan proses coaching, ya, ngobrol-ngobrol kita sesuai dengan indikator pencapaian dengan Tirta itu ya, dengan kita menggunakan alur Tirta. Jadi saya identifikasi, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian tanggung jawab, seperti itu sudah saya lakukan. Dan alhamdulillah Bu Fitria, jadi teman saya dengan sendirinya katakanlah sudah mempunyai solusi. Memang mungkin sudah punya solusi, cuman dia perlu perlu penguatan-penguatan. Jadi saya tanyakan kembali dengan pertanyaan yang berbobot, ternyata dia menyampaikan solusi-solusi yang saya rasa memang itu sudah bagus sekali sebetulnya Bu, ya, untuk dilakukan seperti itu. Ya, bagus Pak. Terus dari apa tadi itu, dari permasalahan tadi itu, apakah Bapak mencatat poin demi poin permasalahan yang ada, terus solusinya sudah terpenuhi ya Pak ya? Ya, jadi dari catatan saya tadi itu solusi-solusi yang memang perlu diutamakan. Jadi menurut teman saya itu akan melakukan pendekatan persuasif kepada orang tuanya, Bu. Bagus sekali, Seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman saya kalau dia akan melakukan hal yang utama, yaitu yang pertama kali dia lakukan adalah melakukan pendekatan persuasif kepada murid dan orang tua, seperti itu. Kemudian Pak, kompetensi apa yang akan Bapak ingin kembangkan dari permasalahan itu yang akan dilakukan oleh coaching yang barusan Bapak bicarakan dengan coaching tersebut? Ya, tadi saya sudah sampaikan Bu, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana cara menyusun pertanyaan-pertanyaan, atau bagaimana katakanlah merangkum dari apa yang sudah diutarakan menjadi pertanyaan yang bermakna atau pertanyaan yang tajam, berbobot gitu ya Pak. Berbobot gitulah Bu, seperti Iya, itu. bagus Pak.
saya kira itu sudah cukup Bapak. Bagus, sudah memberikan arahan pada coaching sudah mempunyai masalah dan di masalahnya sendiri bisa diatasi sendiri. Diselesaikan sendiri. Nah, berarti kan memang sudah ada rancangan dari si coaching tersebut, cuma tidak pede saja ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak, semoga si coaching masalahnya cepat teratasi. Bapak juga nanti kan dapat arahan dari si coaching bagaimana solusinya. Nanti akan ketemu lagi sama coaching lagi Iya, ya Pak betul ya. Bu. Di sini nanti saya akan si teman saya tadi dia akan secepatnya melakukan apa yang sudah ditargetkan, apa yang sudah direncanakan, dan saya juga akan melakukan pertemuan-pertemuan lagi mengenai hasil dari tindak lanjut dari teman saya itu. Iya Pak, biar sama-sama enak ya Pak ya. Betul Bu Fitria. Jadi untuk katakanlah menghilangkan kegalauan dari teman saya itu. Bener, Bapak bagus sekali sebagai coach yang bisa membimbing coaching. Terima kasih juga atas bimbingannya Ibu. Ya, monggo Pak, saya ada pertemuan lagi di di sekolah. Saya pamit dulu. Terima kasih banyak Ibu Fitri atas Sama-sama, waktunya Pak Lutfi. sudah disediakan, dan semoga nanti kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Bu ya. Sehat terus ya Pak. Amin. Salam untuk keluarga. Terima kasih Bu Fitria. Assalamualaikum